Halo, Assalamualaikum. How are you everyone? I hope that everything is under control, okay? So, hari ini kita akan belajar tentang strategi on IELTS Speaking Part 1. Speaking itu ada 3 bagian di sini, tapi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah bagian pertama atau Part 1. Apa saja yang perlu diketahui dalam Speaking Part 1 ini? Yang pertama jelas jenis pertanyaannya. Pertama ada basic description questions, type of questions, WH question, yes, no questions, full questions. Basic description itu penggambaran secara umum apa yang ada di sekitar kita. Bisa tentang rumah, kerjaan, tentang hobi, dan lain-lain. Types of questions itu sebenarnya masih sama topiknya, tapi jenis-jenisnya saja berbeda. WH question cenderung ke pertanyaan yang berawalan dengan WH seperti when, both, where, why, seperti itu. Yes, no questions adalah pertanyaan yang diberikan oleh examiner, namun jawabannya sebenarnya cukup dijawab yes atau no. Tapi untuk case di IELTS speaking sini, teman-teman nggak bisa menjawab yes atau no saja, namun perlu penjelasan. Jadi, berikan informasi yang cukup, bukan hanya sekedar menjawab. What questions itu adalah pertanyaan yang biasanya mengarah tentang pengandaian, ke sesuatu pengandaian. Ya. Would you like to change your name someday? Misalkan gitu. Mau nggak suatu saat you bakal ngerubah nama, misalkan seperti itu. Nah, jadi ya mungkin tidak, atau mungkin bakalan iya dalam kondisi tertentu. Nah, teman-teman diharapkan bisa membuat jawaban sesuai dengan grammar yang dibutuhkan, seperti grammar konteksnya ya. Itu adalah jenis-jenis pertanyaannya. Sesuatu hal yang perlu diketahui oleh teman-teman dalam konteks speaking ini juga tentang poin-poin atau requirement-nya untuk mendapatkan band score yang cukup atau yang baik. Yang pasti pertama adalah fluency, maintain your fluency. Jadi apa itu kelancarannya harus stabil ya teman-teman. Jadi stabil di sini maksudnya adalah jangan terlalu cepat, kalau di tengah-tengah nanti teman-teman bakal pelan atau makin makin nggak lancar. Biasanya kan untuk sesuatu ya hal yang kita tahu, pahami, atau sempat berpengalaman dalam case tertentu, jika kita ditanya tentang masalah itu, mungkin kita akan lancar. Bagaimana dengan case ketika topik itu bukan sesuatu hal yang pernah kita alami, atau memang kita tidak pernah tahu tentang apa hal itu dibicarakan. Biasanya kecepatan atau fluensi kita itu menurun di situ. Jadi teman-teman itu kalau mau pelan ya udah nggak apa-apa, pelan aja, yang penting terus stabil. Kalau cepat nggak apa-apa, yang pasti bisa memastikan tetap standar cepatnya. Nggak terlalu kecepatan, nggak terlalu pelan dari intonasi awal. Nah, terkait dengan grammar, vocab, itu masih semuanya tidak ada permasalahan, jadi tetap lancar. Grammatical accuracy, ketepatan menggunakan grammar. Banyak teman-teman yang biasanya terlalu cepat ngomongnya hingga pemilihan grammarnya jadi salah. Jadi yang penting adalah grammarnya free error, fluensinya stabil. Jadi cepat boleh, pelan boleh, yang penting stabil. Next, boost your pronunciation. Pronunciation itu bagi teman-teman yang merasa masih kaku, bisa latihan dengan cara mendengarkan lagu, video, atau potongan-potongan lagu itu boleh. Habis itu membaca juga boleh, setelah itu menirukan ya. Nah, kenapa pronunciation juga penting? Banyak teman-teman yang ketika ngomong itu bahasa Inggrisnya kadang tidak jelas. Kadang ada orang yang semakin tidak percaya diri, semakin pelan, makin nggak jelas. Nah, itu bukan hal yang baik, karena walaupun teman-teman ngomongnya cepat dan kelihatan expert, tapi kalau examinernya nggak paham atau terlalu grumbling ya, jadi seperti bergumam seperti itu juga akan memperburuk skor, karena examiner hanya menilai apa yang dia dengar dan dia lihat. Jadi sekali lagi pronunciation harus clear ya. Terkait itu actionnya siapa yang teman-teman ikuti nggak masalah, yang penting adalah standar umumnya clear dan jelas. Avoid long pause, jadi usahakan teman-teman itu sama seperti maintain fluency, stabil, tidak ada tahu-tahu diem lama karena mikir atau karena idenya terkendala. Nah, ini yang bahaya.
Terus gimana biar nggak long pause atau terkendala? Sering-sering mencoba latihan dan memberikan pendapat. Avoid repetition, self-correction, and hesitation. Repetition itu adalah sebenarnya teman-teman tahu, atau misalkan dalam case grammar, pronunciation, atau apapun, teman-teman tahu kebetulan waktu ngomong salah. Setelah itu dibenerin lagi. She don't like me to help, misalkan ya gitu. Nah, ternyata oh, she doesn't me like to help, misalnya gitu. Walaupun you tahu sebenarnya bagaimana harusnya ketika you melakukan kesalahan, you nggak boleh. Jadi ya terabas saja. Yang penting apa? Yang penting adalah ketika nanti you mau melakukan lagi, ya udah baru. Oh ya yang tadi itu salah harusnya gini gitu. Jadi jangan diulangi lagi ya. Oh itu masuk self correction ya itu. Kalau repetition itu hal-hal yang sama, kata-kata yang sama, informasi yang sama, nah, itu namanya repetisi. Nggak boleh ya. Kata-kata yang terus diucapkan dengan hal yang sama, informasi yang sudah diucapkan di awal nanti di akhir-akhir diulangi lagi biar kelihatan panjang. No. Hesitation. Hesitation adalah perasaan ragu-ragu atau khawatir. Jadi teman-teman di sini nggak boleh. Yang diwajibkan teman-teman adalah percaya diri, natural, dan apa ya? Pokoknya self confidence-nya harus tinggi. Pertama, kenapa harus percaya diri? Itu tanda bahwa teman-teman memang siap, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, segala sesuatunya sudah dilatih, makanya harus percaya diri. Natural itu tidak nampak menghafal. Jadi ya ngeflow aja kayak teman-teman memberikan pendapat seperti itu. Nggak ada hal yang lupa atau harusnya gimana, hafalannya gimana. No, nggak ada. Nggak perlu mikir aneh-aneh, yang penting percaya diri ya. Dan kurangi beban-beban yang ada karena memang examination ya. Jadi biasanya terbebani. Yang terakhir itu excited. Excited itu penampilan teman-teman yang memang welcome dan ramah dan memang senang sekali menghadapi pertanyaan ini gitu ya. Nanti akan ada beberapa case di mana teman-teman mengalami topik yang bukan apa ya istilahnya, bukan kesehariannya atau bukan topik yang sering teman-teman bahas atau apalah intinya. Di situ teman-teman mau nggak mau harus menjawab. Jadi tidak ada kata-kata belum berpengalaman, tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. No, makanya saya tekankan untuk look excited itu adalah ketika pertanyaannya apapun itu, teman-teman seolah-olah punya idenya. Ya, jadi teman-teman ngerasa senang sekali tentang ini. Nah, jangan ngerasa, aduh, saya belum pernah mengalami hal itu, sepertinya saya nggak punya pendapat apa-apa. No, di sini bukan tentang kenyataan, tapi seberapa baik kita memberikan respon, termasuk logis nggak ketika menyampaikan, terus grammaticalnya sudah aman apa belum, cara pengucapannya sudah clear apa belum, fluensinya sudah aman apa belum. Idiom ini kalau dalam bahasa writing ya seperti academic word. Jadi teman-teman kalau memang memaksakan diri untuk menghafal idiom namun tidak tahu cara penggunaannya yang tepat, itu juga sama saja, sama-sama sia-sia. Jadi bagaimana dong? Teman-teman bisa mencari contoh penggunaannya mungkin dalam video atau dalam naskah-naskah apa seperti itu, atau drama-drama atau apa itu film, nah itu baru nanti tepat penggunaannya. Tapi kalau sekedar cari di web idiom terus habis itu dihafal dipakai, biasanya kurang tepat penggunaannya. Idiom itu bakalan sangat penting dan bisa menambah skor kalau tepat penggunaannya. Kalau nggak tepat malah memperburuk ya. Dan umumnya topik yang digunakan adalah home, hometown, job, atau study. Ini biasanya yang paling umum ditanyakan di awal-awal pertanyaannya. Jadi ketika nanti sudah ditanyakan di bagian part 1 tentang introduction itu, biasanya masuknya pertanyaan sekitar tentang hal-hal yang sederhana seperti ini. Home, hometown, dan lain-lain. Tidak ada alasan untuk teman-teman memberikan yang terbaik tapi berdasarkan fakta, no ya. Di sini adalah contoh-contoh pertanyaan sederhana seperti tell me about the house you live in, tell me about the flat you live in, tell me about your city, describe your hometown. Itu adalah pertanyaan yang umumnya sederhana, jadi tidak perlu
menghafalkan hal-hal yang rumit-rumit. Yang penting adalah mampu menjelaskan. Apapun pertanyaannya, hanya perlu mampu menjelaskan. Dari beberapa pertanyaan ini, sekali lagi, don't try to be true. Jangan mencoba menjelaskan fakta, karena ya kalau pas kebetulan itu sesuai dengan pengalaman teman-teman. Tapi kalau tidak, nanti akan bermasalah. Make up your story, that's still okay. Karena apa? Karena the examiner is not asking these questions because he or she wants to know something about your hometown or about you. Remember, the examiner is not interested in you, your life, or anything you say. Nggak akan peduli apapun. Dia itu hanya doing a job. The job is to award a score for your spoken English in relation to the marking system. Yang penting adalah jelaskan dengan baik, requirement-nya itu seperti apa aja, tugasnya examiner memberi nilai. Jadi jangan menceritakan selalu tentang fakta kalau itu membebani. Oke, ini adalah contoh beberapa hal yang biasanya dipakai. Namun sekali lagi ini optional ya guys. Optional itu boleh dipakai, boleh enggak maksudnya. Yang pertama di sini ada okay then. The first thing I should mention is. Nah, jadi setiap pertanyaan itu setidaknya kita memberikan 2 poin agar kita itu cukup dari segi waktu dan segi informasi itu cukup. Kadang kalau memberikan 1 poin, 1 jawaban saja, itu terkesan singkat dan padat gitu aja. Contohnya gini, tell me the house you live in. Ceritakan padaku tentang rumah yang kamu tinggali. You kalau menyebutkan 1 poin yang mungkin hanya rumahnya seperti apa, udah selesai. Namun jika teman-teman mampu membagi idenya, bisa diawali dengan kalimat ini. Contohnya, okay then, the first thing I should mention about my house is, misalkan teman-teman mau bahas furniture-nya. Well, you know, the first thing I should mention about my house is the furniture. Yes, I'm going to talk about the furniture in my house. Misalkan seperti itu, boleh jelasin furniture dulu, bla 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 di sebelah sana warnanya apa, gini gini, harganya berapa, filosofinya apa, boleh. Nah, poin yang kedua, kira-kira teman-teman mau ceritakan apa selain furniture? Jadi kalau furniture ya fokus furniture, kalau mau membahas tentang warna ya fokus tentang warna, kalau mau membahas tentang ruangan ya fokus tentang ruangan, jangan dicampur-campur. Biar idenya tertata. Kalau idenya tertata, cara penyampaiannya baik. Misalkan tadi furniture, setelah itu yang kedua adalah environment. Nah, kalau teman-teman sudah menyebutkan first point, di sini ada kalau mau second point. Another point which I could add about my house is the environment. Nah, poin lainnya yang saya bisa ceritakan tentang rumah saya adalah keadaannya atau kondisinya atau lingkungannya. Boleh. Nah, emang nggak apa-apa nggak pakai ini? Nggak apa-apa. Tapi biasanya kehabisan informasi. Tapi kalau teman-teman sudah sering-sering latihan, biasanya udah expert, itu nggak pakai kayak ginian nggak masalah. Jadi langsung gitu ya, langsung dijawab. Pakai ini lebih membantu karena menurut saya sedikit formal dan kelihatan tertata. Jadi saran saya sih pakai. Tapi kembali lagi nanti ketika saya tes teman-teman ya seadanya saja. Yang penting poin-poin yang awal tadi ya yang harus diutamakan. Nah, daily idiom. Daily idiom ini teman-teman boleh menghafal sesuatu yang sekiranya ringan, mudah dihafal dan tidak membebani, pastinya tahu kapan penggunaannya. Contohnya adalah piece of cake. Piece of cake itu mudah sebenarnya, easy. Kata-katanya sebenarnya easy. Teman-teman tahu kan kapan cara menggunakan kata-kata easy dalam sebuah kalimat? Nah, jadi jangan menggunakan kata-kata yang teman-teman itu paksa dan tidak tahu kapan penggunaannya. Contoh lagi adalah once in the blue moon. Once in the blue moon itu maksudnya very happy. Nah, talking about my house is once blue moon in my life. Nah, saya misalkan seperti itu. Jadi ngomongin masalah rumah itu sesuatu yang sangat aku senangi dalam kehidupanku, misalkan seperti itu ya. Itu boleh. Jadi nggak harus natural. Talking about my home is happy for me. Misalkan gitu, ya kurang enak sih sebenarnya. I'm happy to tell you about my house.
ya standar saja lah, enak-enak saja, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai ini, lebih kita menunjukkan bahwa kita itu kenal budayanya. Jadi seolah-olah kita udah sering latihan, memang juga pengetahuan tentang bahasa Inggris juga sudah cukup. Ini adalah contoh bentuk versi lengkapnya. Jadi kalau menggunakan leading phrase yang saya sarankan tadi, harus ada pembukanya walaupun pertanyaannya juga sederhana. Tell me about your home. Tell me about the house you live in. Kasih, well, alright, then the first thing I should mention about my house is bla 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 about the environment. Nah, jelasin. Kalau ini adalah sebuah contoh, yang merah ini adalah leading phrase, yang biru ini leading sentence, yang hijau ini adalah poin. Poin itu adalah sesuatu yang ciri khas dari rumah yang memang kita mau bawakan. Well, as you can probably guess, I come from Beijing and I have lived here all my life. Although at the moment I'm studying in another city, Tianjin. I suppose if I had to describe a Beijing, ini baru pembukaannya semua. The first thing I would say is that it's absolutely enormous. Maybe even one of the biggest cities in Asia, I guess. It's so big, in fact, that even the locals have a problems finding their way around. Ini adalah satu poin. Satu ide yang kita berikan dari penjelasan rumah. Ada ide lain? Ini ada. Another significant characteristic is that it offers examples of both classical and contemporary architecture. Actually, some of the China's most renowned landmarks are slab bank in the middle of Beijing. Nah, ini adalah poin kedua. Jadi misalkan teman-teman nanti, tell me about the house you live in. Teman-teman pilih dua saja apa yang mau ceritakan. Warna, luas, perkebunan, rumah, furniture, situation, environment, atau apapun yang lain. Silahkan, terserah. Minimal dua ya. Satu nggak apa-apa, tapi mengkhawatirkan. Nanti dikhawatirkan pertanyaannya jadi pendek. Kalau pendek, the examiner keep asking. Terus-terusan tanya. Oke, jadi ini saja yang buat PR teman-teman. Silahkan dipersiapkan nanti waktunya kelas, teman-teman bisa praktek. Maksudnya gimana nih? Ya, teman-teman silahkan persiapkan setidaknya berikan dua topik. Kalau mau ngomongin house itu kira-kira ngomongin apa aja. Tell me about your city. Kalau ngomongin kotanya teman-teman, dua poin apa yang mau teman-teman ceritakan. Situasinya, pemerintahannya, kebersihannya, fasilitasnya, dan terserah. Semuanya dipersiapkan dua, walaupun tidak bisa banyak, setidaknya persiapkan saja dulu, nanti sambil berjalan proses mengarangnya. Gitu ya guys ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan tentang speaking part 1. Saya akan menunggu karena di sini saya sengaja memberikan penjelasan dulu agar teman-teman bisa persiapan. Nah, untuk prakteknya nanti semoga lebih baik lagi, semoga bisa dipersiapkan jauh-jauh ini sehingga nanti ketika praktek teman-teman sudah ada ide. Tidak di kelas baru berpikir, no, teman-teman harus punya ide dulu. Kalau perlu dicatat, ditulis dulu nggak apa-apa. Terus nanti dicoba utarakan menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya teman-teman ya. Well, that's all for today. Jika mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung, boleh ditulis atau di chat di grup atau di chat di kolom komen di sini. Kalau tetap nggak respon, jadi di grup langsung. Nah, nanti saya akan bahas waktu live streaming teaching. Thank you guys for joining. Have a great day. See you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone.